Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kami mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Trada Indonesia akan membacakan mata kuliah asuhan kebidanan pada perempuan dan anak dengan kondisi rentan dengan permasalahan ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama yang ada dalam kelompok 4. Rika Rahmiati, Kasmiati, Marlia, Sri Haryani Harun, dan Siti Hawanado. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih definisi dari kemiskinan. Jadi menurut Nimitz tahun 2011, dalam Maipita tahun 2014, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Jenis kemiskinan. Di slide ditampilkan ada 5 jenis kemiskinan. 1. Kemiskinan subjektif, berdasarkan asumsi bahwa kebutuhannya belum tercukupi. Kedua, kemiskinan absolut, yaitu individu yang tidak bisa mencukupi kebutuhan primernya. 3. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata. Yang keempat, kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan karena langkanya sumber daya alam. Yang kelima, kemiskinan kultural adalah kemiskinan karena kebiasaan yang sudah membudaya. Adapun penyebab kemiskinan, kurang tersedianya lapangan kerja, konflik atau kerusuhan, kurangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, perubahan iklim atau bencana alam, terjadinya ketidakadilan sosial, kekurangan sumber daya air dan makanan, minimnya infrastruktur, kurangnya dukungan pemerintah, kualitas kesehatan kurang baik, dan harga kebutuhan yang tinggi. Kemudian, bagaimanakah hubungan perempuan dan kemiskinan? Latar belakang perempuan rentan terhadap kemiskinan adalah adanya bahasan mengenai isu perempuan yang dimulai dari gender, adat budaya patriarki, perbedaan cara pandang masyarakat tentang hakikat. Nah, selanjutnya aspek atau akses penyebab dari kemiskinan pada perempuan, yaitu akses politik perempuan, akses perempuan terhadap pekerjaan, akses perempuan terhadap upah yang sama, akses perempuan terhadap aset produktif, akses perempuan terhadap perlindungan hukum, akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, akses perempuan terhadap layanan pendidikan, minimnya alokasi anggaran pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan perempuan, kemudian beban kerja perempuan yang tinggi. Selanjutnya, bentuk penindasan perempuan dalam keluarga yang dapat memperparah kemiskinan, yaitu eksploitasi, ketidakberdayaan, marginalisasi, imperialisme kultural, dan kekerasan. Beberapa indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan pada perempuan. Perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah. Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri. Perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya. Perempuan lebih rendah pendidikannya daripada laki-laki. Kemudian kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, perempuan selalu menjadi objek dari hubungan seksual yang tidak aman.
Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik dan tidak dibayar sehingga jam kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Sementara penghasilan perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Perempuan sangat rentan dalam situasi konflik. Perempuan selalu dibayangi rasa takut apabila terjadi konflik dalam rumah tangga. Perempuan janda yang dengan terpaksa menjadi kepala keluarga tetap tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Dampak dari kemiskinan, kriminalitas tinggi, akses pendidikan tertutup, tingkat pengangguran tinggi, dan angka kematian tinggi. Ada beberapa program untuk menanggulangi ketidakadilan yang menyebabkan kemiskinan pada perempuan. Yang pertama, meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan berusaha, pendidikan yang murah dan bermutu, sumber daya modal, bahan baku, pasar kerja, informasi, pengembangan teknologi bagi pengembangan usaha. Selanjutnya, keterlibatan perempuan dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran, dan memantau kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. Kemudian meningkatkan penerimaan manfaat dari program pengentasan kemiskinan pada khususnya program pembangunan pada umumnya oleh perempuan. Nah, peran bidan kebutuhan khusus pada permasalahan ekonomi yaitu peran sebagai pelaksana, bidan memberikan pelayanan pada siklus kehidupan wanita. Selanjutnya, peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan mempunyai tugas-tugas pengembangan dasar kesehatan dan tugas partisipasi tim mengembangkan pelayanan dasar di tempatnya. Kemudian, bidan sebagai pendidik, memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada wanita atau kepada pasien, dan bidan juga bisa sebagai peneliti. Oke, terima kasih. Sekian presentasi materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat untuk para wanita yang ada di Indonesia.